Assalamualaikum, teman-teman semua. Selamat datang di channel Ilma Story HD. Tempatnya cerita-cerita penuh makna dan inspirasi. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe sekarang juga, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya. Semoga yang like dan subscribe selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan hidupnya penuh berkah. Amin. Dan yuk, absen dulu di kolom komentar. Tulis kamu nonton dari daerah mana. Biar kita tahu, Ilma Story HD ditonton dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan dunia. Kalau sudah siap, ini dia kisahnya. Mentari pagi menyusup lembut lewat sela-sela jendela rumah kecil di sudut gang sempit yang bersebelahan langsung dengan pasar tradisional. Aroma tumisan sederhana dari dapur membaur dengan harum kertas koran yang baru dibuka, menciptakan kehangatan rumah yang tak bisa dibeli dengan kekayaan dunia. Di sanalah Reza, pria berusia 35 tahun, mengawali harinya seperti biasa. Tangannya lincah menyiapkan sarapan untuk ibunya yang sedang duduk di kursi rotan, membolak-balik halaman demi halaman koran usang sambil sesekali tersenyum. "Mak, makannya jangan kelamaan dingin, ya," kata Reza sambil meletakkan sepiring nasi uduk dan sepotong tempe goreng di meja kecil. Ibunya menoleh dan mengangguk. Matanya yang mulai rabun masih menunjukkan kelembutan yang sama seperti saat Reza kecil. "Hidup kita memang gak mewah, Za. Tapi kamu tahu, damai itu mahal harganya," ujar sang ibu, mengelus tangan Reza yang duduk di seberangnya. Kalimat itu sudah sering ia dengar, namun selalu terasa baru, apalagi setelah 2 tahun penuh badai dan luka yang ia lewati. 2 tahun yang lalu, Reza bukanlah pria sederhana yang setiap pagi bekerja di dapur restoran kecil milik kawannya. Ia dulu seorang manajer keuangan di perusahaan properti milik ayah mertuanya, dengan penghasilan lebih dari cukup dan hidup yang tampak ideal, setidaknya di mata orang luar. Ia menikah dengan Dinda, gadis cantik dari keluarga terpandang yang ia cintai sejak masa kuliah. Pernikahan mereka berjalan manis di awal, namun seiring waktu, tekanan status sosial, ambisi, dan ekspektasi Dinda yang terus mengarah ke kemewahan membuat Reza merasa semakin tersisih dalam pernikahannya sendiri. Puncaknya terjadi saat Reza memutuskan keluar dari perusahaan karena tak tahan dengan korupsi terselubung di dalamnya. Keputusannya dianggap bodoh oleh Dinda. Ia diolok, direndahkan, bahkan dituduh sebagai lelaki tidak bertanggung jawab yang tidak bisa menjamin kehidupan istrinya. Perceraian pun terjadi, dan Dinda menikah kembali hanya beberapa bulan setelah mereka resmi berpisah. Namun pagi ini, semua itu seperti kisah lama yang hanya menjadi bayangan samar. Reza kini menemukan ketenangan dalam rutinitasnya yang baru. Ia bekerja sebagai juru masak di restoran milik Fahmi, sahabat lamanya sejak SMP, yang percaya pada bakat memasaknya. Meski penghasilannya tak besar, Reza merasa dihargai dan bisa hidup dalam damai. Setiap hari ia bangun pukul 5, menyiapkan sarapan, berangkat kerja, dan pulang menjelang malam untuk menemani ibunya menonton sinetron atau sekadar mengobrol soal tanaman di pekarangan. Restoran tempat Reza bekerja tidak besar, hanya punya 5 meja dan dapur terbuka. Tapi rasa makanannya membuat pelanggan datang kembali. Reza bertanggung jawab atas semua masakan, dari gulai kepala ikan hingga semur jengkol kesukaan langganan. "Rasa itu jujur," katanya suatu hari pada Fahmi. "Kalau kita masak pakai hati, orang akan tahu, dan mereka akan datang bukan karena lapar saja, tapi karena merasa pulang." Fahmi sering bercanda, "Lo itu chef tersembunyi. Sayang, dunia nggak bisa lihat karena lo lebih suka ngumpet di dapur." Reza hanya tertawa. Ia tak lagi memikirkan pengakuan atau status. Hidup terlalu pendek untuk terus mengejar validasi dari orang lain. Yang ia butuhkan hanyalah kebahagiaan sederhana, ibu yang sehat, pekerjaan yang ia cintai, dan tidur nyenyak setiap malam. Suatu sore,
Ketika hujan rintik-rintik turun dan pelanggan mulai sepi, Reza duduk di bangku kayu dekat pintu masuk restoran, menyesap teh hangat sambil memandangi jalanan yang basah. Ia tak tahu bahwa hidupnya akan kembali terusik oleh masa lalu yang selama ini ia simpan rapat-rapat di peti kenangan. Tapi untuk saat itu, ia hanya ingin menikmati aroma tanah basah dan suara gerimis yang menenangkan. Di rumah, ibunya sudah menyiapkan sarung dan teh jahe. Mereka berbicara ringan tentang tetangga yang baru saja punya cucu. Dan Reza tertawa kecil mendengar cerita sang ibu yang menyelipkan komentar lucu soal kelakuan si bayi. Hujan masih turun ketika Reza memandangi langit dari jendela kamarnya. Ia menarik napas panjang dan tersenyum. Betapa anehnya hidup. Ketika seseorang kehilangan segalanya, justru disitulah ia bisa menemukan makna sejati dari cukup dan syukur. Di dinding kamarnya, tergantung foto kecil dirinya bersama Dinda, yang sebagian sudah pudar warnanya. Ia tak membuang foto itu, bukan karena masih menyimpan cinta, tapi karena ia tahu, semua yang terjadi telah membentuk dirinya hari ini. Dan itu tidak akan pernah ia sesali. Malam kian larut. Angin malam meniup lembut tirai jendela. Reza menutup buku resep yang ia baca sambil berbaring, memejamkan mata dan menyerahkan hari ini kepada sang pemilik hidup. Esok adalah misteri. Tapi malam ini, ia tahu satu hal dengan pasti. Ia baik-baik saja. Hari itu langit cerah, dan aroma pasar masih kuat menempel di udara pagi yang riuh. Reza baru saja selesai mengantar pesanan catering kecil untuk langganan tetapnya di kantor pengacara di jalan utama. Dengan helm masih menggantung di tangan dan baju kerja yang sudah agak berpeluh, ia memutuskan untuk singgah sebentar ke pusat perbelanjaan besar di kota. Tujuannya sederhana, membeli bumbu impor dan beberapa bahan spesial untuk menu baru yang ingin ia coba di restoran nanti malam. Mall itu megah, dipenuhi toko-toko mewah dengan kaca mengilap dan aroma parfum kelas atas yang menyeruak dari setiap sudut. Reza melangkah tenang, membawa tas kanvas berisi bahan dapur dan beberapa rempah langka yang baru saja dibelinya dari supermarket import di lantai bawah. Ia tak terbiasa berada di tempat seperti itu lagi, namun kebutuhan bahan membuatnya sesekali datang, meskipun terasa asing di tengah hiruk-pikuk orang-orang berdasi dan berdandan mahal. Langkahnya terhenti sejenak di depan sebuah toko alat masak yang menampilkan set pisau koki dari Jepang. Ia memperhatikan dengan penuh minat, membayangkan betapa tajamnya bilah itu dan bagaimana ia bisa menyayat daging hanya dengan satu tarikan halus. Senyum tipis mengembang di wajahnya, tapi momen itu terputus oleh suara wanita yang terdengar tak asing, nyaring, percaya diri, dan agak berlebihan. "Sayang, kamu lihat itu enggak? Di etalase itu kayaknya bagus buat dapur baru kita, ya?" Suara itu datang dari arah belakang, disertai suara tawa pelan dari seorang pria. Reza menoleh tanpa sengaja. Dan di sanalah dia, Dinda. Tubuh langsingnya masih terjaga. Rambutnya kini dicat coklat terang dan ditata rapi, mengenakan dress berwarna pastel dari butik terkenal, sepatu hak tinggi yang mengkilat, serta tas branded yang pernah Dinda idam-idamkan ketika masih bersamanya dulu, yang waktu itu tidak pernah bisa ia belikan. Reza terpaku sejenak. Bukan karena rindu, bukan karena cinta lama, tapi lebih kepada keterkejutan melihat sosok yang selama ini hanya ia temui dalam kenangan. Dinda bersama seorang pria tinggi dengan jas abu-abu, wajah bersih, dan jam tangan mencolok yang ia tunjuk-tunjukkan saat menunjuk barang. Pria itu menanggapi Dinda dengan penuh perhatian, menggenggam tangannya dan tertawa bersamanya. Reza mencoba berbalik dan pergi, namun gerakannya terlanjur menarik perhatian. Dinda menoleh, dan pandangan mereka bertemu. Untuk sepersekian detik, tak ada yang berkata apa-apa. Lalu wajah Dinda berubah, dari terkejut menjadi puas. "Oh, Reza," ucap Dinda dengan nada yang terlalu nyaring untuk sekadar sapaan biasa. Pria di sampingnya ikut menoleh. "Ya ampun, kamu ngapain di sini?"
tanyanya sambil mendekat. Senyum manisnya mengembang. Namun Reza tahu betul itu bukan senyum ramah, melainkan senyum yang penuh penilaian. Lagi beli bumbu. Ada beberapa bahan yang cuma dijual di sini, jawab Reza singkat. Ia tetap tenang, meski jantungnya berdegup tak beraturan. Oh, jadi kamu masih masak, ya? Tanya Dinda. Matanya melirik tas kanvas yang digantung di tangan Reza. Kerja di restoran mana sekarang? Restoran milik teman. Saya bantu masak di dapurnya. Dinda tertawa kecil, dan suara tawa itu membuat dada Reza sesak. Ia mengenal nada itu, nada meremehkan. Wah, hebat juga kamu sekarang. Dari manajer keuangan jadi juru masak ya. Multitalenta, katanya sambil tersenyum pada pria di sampingnya. Kenalin, ini suamiku, Ret. Dia baru saja buka cabang hotel kedua di Bali. Kita lagi nyari peralatan dapur buat rumah baru kita. Hehehe. Lanjut Dinda, matanya seolah mengukur dari atas kepala Reza sampai ke sepatu butut yang ia kenakan. Rai menjabat tangan Reza, sekilas dan cepat. Oh, kamu, Reza, yang dulu kerja di kantor papa mertuamu itu, ya? Tanyanya sambil tersenyum. Saya dengar sedikit, Dinda pernah cerita. Reza hanya mengangguk. Ia ingin pergi, tapi Dinda seakan tidak puas hanya dengan memperkenalkan. Ia melanjutkan, tapi keren juga sih, kamu masih survive. Meski ya, beda jauh dari kita sekarang. Reza menarik napas panjang, mencoba menahan diri. Saya senang hidup saya sekarang. Damai. Itu sudah cukup. Jawabnya singkat. Ya, penting itu. Damai, meski sederhana, ujar Dinda, dan nada itu, lagi-lagi, mengandung penghinaan terselubung. Reza tak ingin memperpanjang. Ia tersenyum tipis. Senang bertemu kalian. Saya harus lanjut belanja. Lalu ia membalikkan badan dan berjalan menjauh, meninggalkan Dinda dan Rek yang masih berdiri mematung. Langkahnya cepat, tapi pikirannya bergemuruh. Ia tidak marah. Tidak. Ia hanya kecewa. Bukan pada Dinda, tapi pada dirinya sendiri yang sempat membiarkan luka itu terbuka kembali. Ia sadar, Dinda belum berubah. Tetap melihat dunia dari kaca harga barang, jumlah nol di rekening, dan model mobil yang diparkir. Sesampainya di rumah, Reza tidak bercerita pada ibunya. Ia hanya memeluk wanita tua itu lebih erat dari biasanya. Ibunya tidak bertanya, hanya menepuk punggungnya dan berbisik, "Kamu boleh kecil di mata manusia, tapi kamu besar di mata Tuhan." Malam itu, Reza duduk lama di depan kompor, memasak rendang dengan sabar. Ia menambahkan sedikit kayu manis, seperti yang biasa dilakukan ayahnya dulu. Tangannya gemetar, tapi jiwanya tetap kokoh. Ia tahu, pertemuan hari ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang belum bisa ia lihat dengan jelas. Namun satu hal yang ia yakin, ia tidak akan mundur dari hidup yang ia bangun dengan kejujuran dan kerja keras. Dari kejauhan, suara azan maghrib terdengar. Reza menoleh ke langit yang mulai jingga. Dan di bawah sinar senja itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, bahwa harga dirinya tidak akan pernah ditentukan oleh pandangan mantan istri, kekayaan suaminya, atau komentar siapapun. Karena ia tahu persis, harga diri bukan tentang apa yang kau miliki, tapi bagaimana kau bertahan saat tak memiliki apa-apa. Hari Minggu siang itu matahari bersinar terik, namun mall pusat kota tetap dipadati pengunjung yang ingin menikmati pendingin udara sembari berburu diskon musiman. Di antara lalu lalang manusia yang berpakaian rapi dan menenteng belanjaan mahal, seorang pria mengenakan kemeja putih yang sudah sedikit lusuh berjalan cepat sambil membawa kantong belanja berisi bumbu dan daging impor untuk menu spesial di restorannya. Pria itu adalah Reza. Pria sederhana dengan mata tenang namun menyimpan badai di dadanya. Terutama setelah pertemuan tak sengaja dengan Dinda, mantan istrinya,
beberapa hari lalu. Ia tak pernah menyangka bahwa luka lama yang sudah ia kubur dalam-dalam bisa terkuak lagi hanya karena satu sapaan sinis dan tatapan meremehkan dari perempuan yang dulu ia cintai sepenuh hati. Sejak itu, bayangan wajah Dinda dan pria yang dikenalkannya sebagai Roy terus muncul di benaknya. Tidak sebagai rindu, tapi sebagai bahan renungan. Tentang bagaimana hidup bisa berputar begitu drastis dan bagaimana seseorang bisa berubah hanya karena uang dan status. Namun Reza tetap berjalan teguh. Pagi ini, ia mendapatkan pesanan mendadak dari pelanggan penting yang ingin mencoba rendang khas Minang buatannya. Dengan sigap, ia menyanggupi, walau harus berbelanja ke mall lebih awal. Setibanya di lobi, ia kembali bertemu Dinda. Kali ini bukan hanya kebetulan, tapi takdir yang mungkin ingin mengujinya lebih dalam. Dinda sedang duduk di kafe mewah bersama 3 wanita lain. Mereka berdandan menor, tertawa dengan suara yang tak kenal batas, dan di tengah tawa itu, mata Dinda kembali menangkap sosok Reza yang lewat sambil membawa kantong belanja besar dari supermarket gourmet. Dengan cepat, ia bangkit dan menghampiri Reza. Kali ini tak sendiri, melainkan menyeret serta teman-temannya. Girls, kenalin, ini mantan suamiku yang dulu. Yang suka masak, katanya, menekankan 2 kata terakhir seolah sedang menjelaskan profesi rendahan. Salah satu temannya melirik dari atas sampai bawah. Oh, yang sekarang kerja di restoran kecil itu, ya? Yang viral karena gulai kepala ikannya katanya enak banget. Tapi tempatnya cuma cukup buat 5 orang? Yap, that's him, jawab Dinda. Luar biasa, kan? Dia pinter masak. Cuma sayangnya waktu itu dia nggak pinter nyari duit. Makanya aku move on, lanjutnya sambil tertawa keras. Reza berdiri tenang, menahan gejolak dalam dada. Ia tahu semua kata itu bukan karena kebencian, melainkan karena kegelisahan Dinda sendiri. Ia hanya tersenyum tipis. Senang kamu masih bisa ketawa, Din. Semoga hatimu juga bisa ikut bahagia, nggak cuma tampilan luar. Tawa teman-teman Dinda langsung hilang. Dinda terdiam sejenak, lalu tersenyum kaku. Loh, emang aku nggak bahagia? You should see our rumah baru di Pondok Indah, deh. Raj baru beli apartemen juga di Singapura. Kamu tahu Singapura, kan, Za? Reza tak membalas. Ia hanya menunduk sopan, lalu melangkah pergi dengan tenang, meninggalkan Dinda dan teman-temannya yang kini malah saling berpandangan. Salah satu temannya, mungkin karena merasa tidak enak hati, hanya bergumam, kayaknya dia bukan pelayan biasa, Din. Tuh. Bawaannya bahan-bahan mahal semua. Dinda hanya menjawab, ya, tapi kan tetap aja, dia nggak setara lagi sama aku. Namun di balik nada angkuhnya, ada getaran yang samar. Ada keraguan kecil yang mulai tumbuh ketika melihat Reza yang tampak begitu mantap dengan jalannya. Tak ada rasa ingin membalas, tak ada kesombongan balik, hanya ketenangan yang menusuk lebih dalam dibanding hinaan manapun. Sementara itu, Reza kembali ke restoran dan segera menyiapkan pesanan. Dapur sempit itu menjadi saksi bagaimana tangannya bekerja dengan penuh dedikasi, mencampur bumbu, mengaduk santan, dan memasak daging hingga empuk dengan api kecil selama berjam-jam. Setiap langkahnya bukan hanya rutinitas, tapi bentuk dari perjuangan yang diam-diam sedang membangun gunung dari kerikil kecil. Fahmi, pemilik restoran sekaligus sahabatnya, mendekatinya sore itu. Tadi aku lihat kamu di mall, bareng mantan kamu. Gue kira kamu bakal ngamuk atau kabur. Tapi kamu cuma senyum. Reza hanya tertawa kecil. Kalau dulu, mungkin aku akan marah. Tapi sekarang, aku cuma kasihan. Karena ada orang yang pikir dunia itu cuma soal kelihatan kaya. Fahmi menepuk bahunya. Lo bukan cuma chef, Za. Lo udah jadi orang yang matang. Hari itu, restoran kecil mereka kembali ramai. Pesanan berdatangan.
Salah satunya dari seorang influencer kuliner yang diam-diam mampir dan memuji masakan Reza di media sosialnya. Dalam waktu 3 hari, pelanggan membludak. Antrian sampai keluar gang. Banyak yang ingin mencicipi masakan, juru masak viral dari gang sempit. Namun Reza tidak berubah. Ia tetap memasak sendiri, memastikan setiap bumbu meresap dengan sempurna, dan setiap piring tersaji dengan rasa cinta. Ia tidak terpengaruh oleh popularitas yang mulai menyingkap. Di sisi lain, Dinda dan Roy menikmati kehidupan yang gemerlap. Mereka menghadiri pesta-pesta eksklusif, menginap di hotel bintang 5, dan terus membagikan potret kehidupan mereka di media sosial. Tapi di balik layar, Reti mulai menunjukkan tanda-tanda resah. Ia jarang menjawab telepon, sering berbicara dengan nada tinggi kepada Dinda, dan belakangan ini mulai pulang larut malam tanpa penjelasan. Sementara Dinda sibuk dengan brunch dan photoshoot pribadi, Rai sedang duduk di ruang meeting dengan wajah tegang. Proyek yang ia pamerkan ke Dinda ternyata tersendat. Investor mundur satu persatu karena janji manis yang tak kunjung terrealisasi. Tapi semua itu belum diketahui Dinda. Baginya, Rai adalah lambang kesuksesan yang tak tergoyahkan. Malam itu, Rai pulang dengan mata sembab, membuka dompet dan menghitung uang tunai seadanya. Ia melihat ke arah Dinda yang tertidur dengan masker emas di wajah, lalu menghela napas panjang. Semoga dia nggak tahu dulu, bisiknya lirih. Di tempat lain, Reza menutup dapurnya setelah membersihkan semuanya sendiri. Ia pulang naik motor tuanya, membawa makanan sisa untuk ibunya. Sesampainya di rumah, ia disambut senyum hangat dan pelukan hangat dari wanita yang tak pernah meninggalkannya meski dunia menjauh. Dan malam itu, sebelum tidur, Reza menuliskan satu kalimat di buku catatannya. Aku pernah dihina karena dianggap tak punya apa-apa. Tapi aku tahu, yang benar-benar berharga tidak selalu terlihat di luar. Akhir pekan itu, suasana restoran Reza tak seperti biasanya. Fahmi, sahabat sekaligus pemilik tempat itu, mendekatinya dengan senyum penuh semangat. Ja, lo ingat reuni angkatan SMA kita minggu depan, kan? Yang diadain di gedung sewa dekat Taman Kota? Reza tersenyum. Iya, gue dapat undangannya. Tapi belum kepikiran mau datang apa enggak. Harusnya datanglah. Mumpung semua ngumpul. Lagian lo punya cerita perjuangan keren yang bisa lo bagi. Udah waktunya lo muncul, Za. Dunia perlu tahu siapa lo sebenarnya. Reza hanya tertawa kecil, tidak menjawab langsung. Dalam pikirannya, reuni bukanlah prioritas. Ia lebih suka menyendiri daripada kembali ke lingkaran lama yang dulu hanya menilai orang dari apa yang dipakai dan dikendarai. Namun, malam harinya, ibunya berkata pelan sambil menyapu halaman rumah. Kamu tahu, Za, kadang kita perlu hadir bukan buat pamer, tapi buat memberi contoh. Supaya mereka tahu, yang dijauhi dulu ternyata bisa tetap berdiri. Ucapan itu membekas. Maka, seminggu kemudian, Reza pun bersiap. Ia mengenakan kemeja sederhana berwarna biru tua, celana bahan bersih, dan sepatu kulit coklat tua yang sudah mengkilat karena dirawat baik, bukan karena mahal. Ia tidak membawa mobil, hanya naik ojek online ke gedung pertemuan itu. Gedungnya cukup mewah, dengan balon, bunga, dan lampu gantung menyala lembut. Di luar, mobil-mobil mahal terparkir berjejer. Tamu-tamu berdandan netis, bercakap-cakap dengan gelak tawa tinggi rendah yang terdengar dibuat-buat. Reza berdiri sejenak di depan pintu, menghela napas, lalu melangkah masuk. Di dalam ruangan, suasana ramai dengan kenangan masa lalu. Beberapa teman menyapa Reza dengan hangat, sebagian ragu-ragu seolah tidak yakin siapa dia. Namun tatapan benar-benar berubah saat satu suara menyapa nyaring dari panggung kecil di depan. Reza? Itu suara yang tak asing. Dinda. Ia melangkah mendekat dengan gaun satin merah muda yang membungkus tubuhnya sempurna,
sepatu hak tinggi mengkilat, dan aroma parfum mahal menguar kuat dari tubuhnya. Di sebelahnya, Roy berdiri mengenakan jas putih dan dasi perak. "Ya ampun, kamu datang juga," ucap Dinda sambil tersenyum. Senyum yang lagi-lagi penuh lapisan. "Aku pikir kamu bakal sibuk ngulek bumbu." Beberapa orang menoleh. Mereka mendengar dan mulai melirik ke arah Reza. "Masih sempat datang juga ya, meski pasti capek banget kerja seharian di dapur," lanjut Dinda sambil tertawa kecil. Reza menatapnya, masih dengan senyum tenang. "Kebetulan hari ini aku libur. Tadi pagi cuma ngantar bahan pesanan dari supplier Jepang. Jadi bisa mampir." "Supplier Jepang?" Roy menyahut. "Keren juga. Tapi kamu masih kerja di restoran itu kan? Yang kecil di gang sempit itu?" "Masih," jawab Reza. "Walau sekarang kami sudah punya cabang baru. Satu di kawasan bisnis dan satu lagi di daerah kampus. Tapi restoran kecil itu tetap jalan, karena sejarahnya berawal dari sana." Dinda mendengus kecil. "Wah, berkembang juga ya. Tapi tetap aja, jauh banget dari dunia bisnis kelas atas kayak suamiku ini. Rech baru dapat proyek resort internasional di Nusa Dua, loh." Roy mengangguk, meski matanya berkedip cepat, tanda bahwa ada tekanan di balik ucapannya. Seorang teman lama, Rani, mencoba mencairkan suasana. Reza, kamu yang viral karena masakan Padang itu ya? Gue lihat reviewnya kemarin di Instagram. Katanya rendang kamu senak buatan nenek di kampung halaman." Beberapa yang mendengar jadi antusias. Tapi Dinda cepat menyela. "Ya ampun, Rani. Rendang kampung dibandingin rendang restoran? Emangnya sama levelnya?" Rani terdiam, sedikit tersinggung. Namun Reza hanya tertawa pelan. "Aku justru bersyukur bisa masak kayak di kampung. Karena yang aku bawa bukan sekadar rasa, tapi kenangan. Banyak orang rindu rumah, dan makanan bisa jadi jembatannya." Beberapa orang mengangguk. Tapi Dinda masih tak berhenti. "Aku cuma heran. Kenapa ya laki-laki yang dulu kerja di perusahaan besar sekarang malah milih jadi pelayan dapur?" Suasana hening seketika. Reza menatap matanya lekat. Bukan dengan marah, tapi dengan kedalaman yang membuat Dinda kaku sejenak. "Karena aku lebih takut kehilangan nurani daripada kehilangan jabatan. Dulu aku kerja di tempat yang menuntut aku mengorbankan prinsip. Dan aku memilih pergi. Menjadi pelayan dapur, Din, tidak membuat aku hina. Yang membuat manusia hina adalah ketika ia rela berdusta demi terlihat hebat." Ruangan menjadi sunyi. Rai memalingkan wajah. Dinda menggigit bibir, lalu menoleh ke arah teman-temannya sambil tertawa canggung. Reza ini masih suka ngomong puitis, ya. Tapi banyak mata kini memandang Reza dengan kagum. Mereka menyadari ada ketulusan yang tidak bisa dibungkam oleh materi. Tak lama kemudian, MC reuni mulai membacakan nama-nama alumni yang kini sukses di bidang masing-masing. Saat nama Reza dipanggil sebagai salah satu wirausaha mandiri dengan usaha kuliner yang berkembang, sebagian hadirin bertepuk tangan. Reza maju ke depan dan hanya berkata singkat, "Saya tidak punya gelar besar atau perusahaan raksasa. Tapi saya punya pekerjaan yang jujur dan membuat saya tidur nyenyak setiap malam. Itu cukup." Sorak-sorai kembali terdengar, lebih hangat dari sebelumnya. Dinda duduk terdiam di meja sudut. Rai sibuk membalas pesan dari seseorang. Mungkin investor yang marah atau bank yang menagih. Entah mengapa, dada Dinda terasa sesak. Ia tiba-tiba merasa seperti aktor dalam sandiwara glamor yang panggungnya mulai goyah. Setelah acara usai, banyak teman datang menghampiri Reza, menanyakan tips, menawarkan kolaborasi, bahkan mengundang untuk menjadi narasumber talk show lokal tentang UMKM. Namun Reza tetap merunduk sopan dan berkata, "Saya hanya ingin terus masak dan membahagiakan orang lewat makanan."
Malam itu, saat ia pulang, Reza naik ojek online sambil memandangi bintang dari jendela kendaraan. Ia tidak membawa piala, tidak ada bunga, tidak juga tepuk tangan abadi. Tapi ia pulang dengan hati yang utuh. Ia tahu kini, harga diri tidak pernah bisa dibeli dengan tas branded atau rumah bertingkat. Harga diri dibangun dari kesetiaan pada prinsip dan keberanian untuk hidup dengan cara sendiri. Dan sementara Dinda duduk di mobil Regi yang mulai mogok di parkiran basement, Reza membuka pintu rumahnya pelan, disambut pelukan hangat sang ibu, serta aroma teh hangat dari dapur sederhana mereka. Dunia boleh tertukar. Tapi Reza tahu, yang tetap memijak bumi akan lebih tahan dari yang hanya berdiri di atas langit palsu. Langit pagi itu tampak biasa saja, biru pudar dengan awan tipis berarak pelan, namun dada Reza terasa berbeda. Ada sesuatu yang mengendap sejak malam reuni itu, perasaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bukan marah, bukan sedih, tapi semacam desakan dalam hati yang menyeru keras. Lakukan sesuatu. Buktikan. Bukan untuk balas dendam, bukan juga untuk menyombong, melainkan karena ia tahu luka yang tak disalurkan bisa menggerogoti pelan-pelan. Ia berdiri di dapur kecil restorannya, menatap panci-panci, wajan, dan alat masak yang mulai aus. Restoran itu memang semakin ramai, tapi ruangnya tetap sempit, sirkulasinya buruk, dan pelanggan kerap harus antre panjang di luar gang karena tak cukup tempat duduk. Kita butuh tempat yang lebih besar, ucapnya pelan pada dirinya sendiri. Fahmi, yang datang membawa kopi pagi, hanya tersenyum. Lo tahu, Za? Gue udah tunggu kata-kata itu dari mulut lo sejak setahun lalu. Reza menatapnya heran. Fahmi meletakkan kopi di meja dan duduk di bangku kecil. Kita udah bisa cari tempat baru. Gue punya teman yang nawarin ruko 2 lantai di dekat taman kota. Luas, ada dapur besar, dan tempat parkir. Reza sempat ragu. Tapi dananya, Mi, kita belum punya cukup modal. Aku baru nabung sebagian, dan yang ada sekarang masih buat gaji karyawan dan operasional. Fahmi mengangkat alis. Gue udah siap patungan. Dan kita bisa mulai dari kecil. Seperti waktu lo pertama kali buka dapur ini. Lo ingat gak? Dulu kita cuma punya 2 kompor dan 1 rice cooker. Tapi semangat lo? Gak pernah kecil. Reza diam. Ia menatap dinding dapur, di mana ada catatan resep ibunya yang sudah menguning, tertempel dengan selotip lama. Matanya memanas. Iya, aku gak boleh berhenti di sini. Hari-hari berikutnya Reza seperti berubah. Ia tidak lagi sekadar menjalankan rutinitas, tapi mulai menggali potensi yang selama ini ia anggap tak penting. Ia ikut pelatihan manajemen dapur online, belajar strategi pemasaran digital, bahkan merekrut 1 anak magang dari SMK Tata Boga untuk mulai membantu membuat sistem kerja yang lebih efisien. Ia menyusun kembali semua resep, menstandarkan takaran, memperbaiki jadwal operasional, dan membagi shift kerja agar lebih profesional. Gue gak mau cuma punya warung laris, katanya pada Fahmi. Gue mau punya dapur yang terstruktur, yang bisa diwariskan. Dan satu malam, setelah pulang mengantar pesanan catering pribadi untuk sebuah keluarga dokter, ia duduk di teras rumah sambil membawa buku catatan kecil. Di sana, ia menuliskan mimpi barunya, mendirikan brand sendiri. Nama yang ia pilih adalah Rasa Pulang. Karena setiap gigitan harus bikin orang merasa seperti pulang, katanya pada ibunya yang duduk di sebelahnya sambil menyulam. Namun bukan semangat tanpa ujian. Hari itu, kabar tentang Dinda kembali muncul dari salah satu kenalannya yang juga menghadiri reuni. Rupanya Dinda kembali bercerita ke banyak orang, memutar ulang versi ceritanya yang hanya satu sisi. Reza itu motot idealis, gak realistis. Makanya gak sukses. Masa bisa hidup dari jualan rendang? Reza mendengarnya dari Rani,
teman lama yang kini justru sering menyambangi restorannya. Aku kaget dengarnya. Za. Padahal yang aku lihat, justru kamu yang benar-benar punya arah dan kerja keras. Reza hanya tersenyum. Ia tak menjawab. Tapi luka yang ditorehkan kata-kata itu, meski tak dilontarkan langsung, membakar di dalam dada. Ia tidak ingin membalas dengan kata-kata. Ia ingin membalas dengan bukti. Hari demi hari, ia bekerja lebih keras. Ia bangun lebih pagi, menyiapkan bumbu dengan penuh ketelitian, memastikan semua masakan keluar dengan kualitas terbaik. Ia juga mulai membuat akun media sosial untuk Rasa Pulang, memotret makanan secara profesional, membagikan cerita-cerita inspiratif di balik setiap menu, dan hasilnya mulai terlihat. Pesanan catering bertambah. Beberapa acara pernikahan mulai memesan paket makanan lengkap. Layanan antar pun diperluas ke 5 kecamatan. Bahkan, ada satu klien dari luar kota yang meminta franchise untuk membuka cabang dengan nama Rasa Pulang, dan Reza dengan tegas menolak. Saya belum siap menjual mimpi saya. Saya ingin menumbuhkannya dulu sampai akarnya kuat. Tapi bukan Reza namanya jika jalannya mulus. Suatu malam, ketika sedang menutup warung, tiba-tiba ada seorang pria berbadan tegap datang. Wajahnya tegam, napasnya berat. Ia langsung menghampiri Reza. "Mas Reza?" tanyanya. "Iya, saya. Ada yang bisa dibantu?" "Saya supir pribadi Pak Rai. Saya minta maaf datang malam-malam. Tapi, saya cuma mau bilang satu hal. Jaga diri, Mas. Orang yang dulu pernah meremehkan Mas, sekarang sedang dalam masalah besar. Utangnya makin banyak. Saya gak tahu harus kasih tahu ke siapa. Tapi, saya rasa Mas harus tahu." Reza terdiam. Supir itu memberi sebuah amplop kecil. Di dalamnya ada salinan surat penagihan utang atas nama Ray, lengkap dengan stempel perusahaan peminjam. Nilainya tak main-main, ratusan juta. Reza mengangguk pelan. "Terima kasih sudah datang dan memberitahu saya." Setelah pria itu pergi, Reza duduk lama di bangku depan warung yang sudah tutup. Ia memandangi surat itu, lalu melipatnya dan membuangnya ke tong sampah. "Bukan urusanku lagi," katanya pelan. Namun dalam hati, luka yang pernah dibuka kembali itu justru menjadi api semangat yang lebih besar. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia tahu, bukan Rak atau Dinda yang perlu dibuktikan, melainkan dirinya sendiri. Bahwa keputusan yang ia ambil 2 tahun lalu bukanlah kehancuran, tapi permulaan. Dan ketika Fahmi bertanya padanya malam itu, "Kenapa lo makin giat, Za?" Ia hanya menjawab satu kalimat, "Karena luka itu bukan untuk disimpan, tapi untuk dijadikan bahan bakar." Pagi itu, matahari menembus selat tirai rumah kecil Reza, membawa hangat ke ruang tamu sederhana yang penuh dengan aroma kayu dan masakan pagi. Di dapur, ibunya menyanyikan lagu lawas sambil mengaduk bubur kacang hijau. Sementara Reza duduk di meja makan dengan laptop terbuka dan secangkir teh yang sudah setengah dingin. Di layar terlihat presentasi bisnis bertajuk, "Rasa Pulang dari Dapur ke Hati." Fahmi datang tergopoh-gopoh membawa 2 map tebal. "Ini, Sa, proposal kerja sama-sama perusahaan startup kuliner yang kamu incar minggu lalu." Mereka tertarik. Reza menoleh cepat. "Serius? Serius. Mereka suka konsep lo. Apalagi branding, Rasa Pulang, itu menurut mereka unik banget. Cuma satu syarat mereka. Lo harus siap produksi dalam skala besar dalam waktu 3 bulan. Reza terdiam sejenak. Produksi skala besar berarti bukan lagi sekadar masak 20-30 porsi, tapi bisa ratusan bahkan ribuan. Itu berarti dapur besar, tenaga kerja tambahan, sistem distribusi yang rapi, dan tentu saja, modal. Ini tantangan besar, Mi. Gue tahu. Tapi ini juga kesempatan besar, ucap Fahmi,
menatap sahabatnya lekat-lekat. Kapan lagi mimpi lo bisa loncat sejauh ini? Sore itu, Reza berjalan ke rumah ibunya. Di sana, ia membuka lemari kayu tua tempat ibunya menyimpan buku-buku resep warisan. Di balik tumpukan kertas minyak yang menguning, ia menemukan sebuah buku tulis bergaris, dengan tulisan tangan yang khas dan lusuh, resep rasa pulang oleh ibu. Ia membuka lembar demi lembar, membaca catatan sang ibu yang dulu mencatat resep sambil bercerita kisah hidup mereka. Tentang ayam kecap yang pertama kali dimasak saat Reza demam tinggi. Tentang rendang yang selalu dimasak setiap kali ayah Reza ulang tahun. Tentang sambal bawang yang menjadi teman ibunya menangis saat kesepian ditinggal suami. Air mata Reza jatuh tanpa suara. Bu, aku akan jadikan ini bukan cuma makanan, tapi kenangan. Reza dan Fahmi mulai memetakan rencana. Mereka menyewa sebuah rumah tua dengan halaman luas yang bisa dijadikan dapur produksi. Mereka merekrut 2 juru masak tambahan, 1 sopir pengiriman, dan seorang admin sosial media. Dapur itu penuh aroma rempah setiap hari. Aktivitasnya mulai dari jam 4 pagi, ketika Reza datang dengan bahan mentah yang baru dibelinya dari pasar. Ia tidak hanya memantau, tapi ikut mengiris, mengaduk, dan mencicipi. Ia tahu, bisnis makanan bukan soal volume, tapi rasa, dan rasa tak bisa dibohongi. Pada saat yang sama, akun media sosial Rasa Pulang mulai berkembang. Alia, seorang freelance designer yang tertarik dengan konsep mereka, mulai membantu membuat konten visual dan video singkat. Dalam waktu 3 minggu, akun mereka mencapai 50.000 pengikut. Salah satu video viral memperlihatkan Reza sedang mengaduk rendang di kuali besar sambil bercerita tentang perjuangannya dulu ditinggal istri saat sedang jatuh. Ia tidak menyebut nama, tapi menyampaikan pesannya dengan lembut. Kadang kita dikira gagal hanya karena belum sampai garis akhir. Tapi mungkin, kita sedang bersiap jadi pelari maraton, bukan pelari jarak pendek. Komentar pun membanjir. Banyak orang yang mengaku relate. Seorang ibu rumah tangga menulis, Mas Reza, cerita dan masakanmu bikin saya semangat bangkit dari keterpurukan. Seorang pemuda menulis, saya juga pernah diremehkan, dan kisah abang jadi pelita. Reza hanya tersenyum. Bukan popularitas yang ia kejar, tapi hati orang-orang yang bisa tersentuh. Suatu siang, Reza menerima panggilan dari seorang klien besar, salah satu kantor pusat e-commerce yang ingin mengadakan acara pelatihan dengan catering full day. Jumlah peserta, 500 orang. Mereka minta konsep masakan rumahan dengan penyajian profesional. Reza dan tim mengadakan rapat darurat. Kita harus bagi 3 tim. Tim masak utama, tim kemasan, dan tim pengantaran. Kita cuma punya 10 hari. Tapi kalau ini berhasil, kita bakal punya nama di industri catering besar. Semua menyambut dengan semangat. Alia membantu membuat proposal visual dan merancang seragam tim. Mereka bekerja siang malam. Tak jarang Reza harus tidur di dapur, dibalut aroma rempah dan letih yang manis. Akhirnya, hari H tiba. Semua pesanan sampai tepat waktu. Pihak klien puas bukan main. Salah satu manajernya bahkan mengatakan, saya merasa makan di rumah nenek saya. Padahal saya udah lama nggak pulang kampung. Reza tersenyum. Itulah kenapa kami menamainya Rasa Pulang. Beberapa hari kemudian, Reza sedang di kantor kecilnya ketika notifikasi pesan masuk. Dari nomor tak dikenal. Pesannya singkat. Mas Reza, saya Dinda. Boleh minta waktu bertemu sebentar? Saya ingin bicara baik-baik. Reza menatap layar ponsel itu lama. Ia tidak langsung membalas. Ia hanya mendesah pelan, menatap dapur produksi yang kini berdetak sibuk seperti jantung hidupnya. Ia tidak tahu apa yang akan Dinda katakan. Tapi satu hal yang pasti, langkahnya menuju impian lama kini bukan lagi angan-angan.
Ia sudah berada di jalur yang benar, dan tak akan berpaling. Di tengah padatnya aktivitas dapur dan ekspansi bisnis yang mulai menunjukkan hasil menggembirakan, Reza tak mengira bahwa kehidupan Dinda dan Row diam-diam mulai goyah. Di balik unggahan pamer kehidupan mewah di media sosial, Ray sebenarnya tengah diambang kebangkrutan. Beberapa proyek investasi yang ia tumpangi tidak berjalan sesuai rencana. Alih-alih untung besar seperti yang dijanjikan, uang para investor menguap dalam skema yang tak jelas. Sementara itu, Dinda masih terlena dengan bayangan dunia glamor. Ia menganggap hidup mereka baik-baik saja. Rock pandai menyembunyikan kegelisahan. Ia tetap mengajak Dinda makan malam di restoran mahal, menyewa mobil-mobil mewah, dan tetap belanja barang-barang branded meski semuanya dibayar dengan kartu kredit yang hampir limit. Bagi Dinda, selama mereka tetap terlihat, wah, semuanya baik-baik saja. Namun bom waktu itu akhirnya meledak. Suatu malam, Row pulang dengan wajah pucat. Ia menutup pintu kamar dan berkata dengan suara yang tak pernah Dinda dengar sebelumnya. Kita harus jual satu-satunya jam tangan Rolex asli itu. Dinda tertegun. Kenapa? Kamu bilang kita masih punya investasi. Aku bohong, Din, ucap Red pelan. Modal habis. Investor minta balik uang, tapi aku nggak bisa balikin semuanya. Kalau enggak, mereka ancam laporin ke polisi. Red, kamu serius? Dinda nyaris berteriak. Ray mengangguk, menunduk seperti anak kecil yang ketahuan mencuri. Di sisi lain kota, Reza baru saja selesai mengantar pesanan catering ke sebuah lokasi syuting. Saat hendak naik ke mobil, ia melihat seorang pria paruh baya yang dikenalnya menghampiri. Reza? Astaga, ini benar kamu? Reza tersenyum. Pak Bram? Wah, sudah lama sekali. Saya pikir Bapak masih di Bali. Pak Bram adalah pemilik jaringan restoran ternama yang dulu sempat mengenal Reza saat masih menjadi waiter magang. Mereka berbincang sebentar. Saat mengetahui bahwa Reza kini menjalankan catering sendiri, Pak Bram tertarik. Aku suka semangatmu, Za. Kalau kamu siap, aku mau ajak kamu diskusi soal potensi masuk ke dapur produksi franchise kami. Reza tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Benar, Pak. Bisnismu punya rasa. Itu yang sekarang langka. Hari itu Reza pulang dengan hati penuh syukur. Ia merasa seperti petani yang akhirnya melihat benih kecilnya mulai tumbuh menjadi pohon muda yang kuat. Namun, dunia tak berhenti berputar. Malam itu, Dinda duduk di ruang tamu apartemen mereka yang mulai terlihat kosong. Sebagian perabot sudah dijual. Kulkas tak lagi terisi makanan mahal. Raki berusaha mengontak kenalan lamanya, berharap ada yang bisa meminjamkan uang untuk membayar cicilan. Kita bisa cari apartemen kecil di pinggiran, ucap Row pelan. Tapi butuh uang muka. Aku sudah hubungi teman. Dinda hanya diam. Untuk pertama kalinya ia melihat Roy tanpa jas, tanpa mobil mewah, tanpa aura percaya diri. Hanya seorang pria panik yang sedang kehilangan arah. Ia membuka ponsel dan tanpa sadar kembali melihat akun Instagram Rasa Pulang. Wajah Reza tersenyum di foto terbarunya, sedang mengaduk sayur lodeh dalam panci besar dengan caption. Bukan soal seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa tulus kita memberi. Tiba-tiba, air mata Dinda menetes. Bukan hanya karena keadaan mereka yang kini jauh dari nyaman, tapi karena dalam hati kecilnya, ia tahu, ia telah meninggalkan pria yang benar-benar mencintainya demi kebanggaan semu. Beberapa hari berselang, Reza menerima undangan untuk menghadiri acara networking bisnis kuliner di sebuah hotel berbintang. Ia awalnya ragu, tapi Fahmi membujuk, ini kesempatan buat kenalan sama investor. Kita butuh dana segar kalau mau buka cabang ketiga, kan? Acara itu penuh dengan pemilik bisnis muda dan investor. Reza datang mengenakan batik rapi,
dengan gaya sederhana tapi bersih. Ia berdiri di booth kecil Rasa Pulang, memperkenalkan produk unggulan dan konsep makanan sebagai cerita. Tiba-tiba, di tengah kerumunan, ia melihat sosok familiar, Dinda dan Roy. Keduanya datang bukan sebagai tamu undangan, melainkan sebagai perwakilan dari sebuah startup fiktif yang diklaim Reti miliki. Tapi Reza yang sudah cukup tajam menangkap bahasa tubuh, tahu bahwa keduanya hanya mencoba menjual citra tanpa fondasi nyata. Dinda menatap Reza sebentar. Matanya tampak berat. Mungkin malu. Mungkin bingung. Masih dengan gaya sok santai, menyapa, "Wah, Mas Reza. Masih sibuk ngurus dapur ya? Catering rumahan gitu pasti capek, ya?" Reza hanya tersenyum. Capek, tapi menyenangkan. Banyak belajar tentang rasa hidup. Rai tertawa, tapi tawanya terdengar kering. Ia cepat-cepat mengalihkan pembicaraan dan menarik Dinda pergi. Seminggu setelah acara itu, berita mulai tersebar di kalangan komunitas bisnis. Rai dilaporkan oleh beberapa investor karena penipuan. Berita itu bahkan sampai ke media lokal online. Foto-fotonya bersama Dinda saat memakai barang mewah dipasang berdampingan dengan laporan kasusnya. Komentar warganet ramai menghujat gaya hidup palsu yang mereka pertontonkan. Dinda menutup semua akun media sosialnya. Rai menghilang entah kemana. Dan apartemen mewah yang dulu mereka huni resmi disita oleh bank karena gagal bayar selama 3 bulan. Sementara itu, Reza mendapat panggilan dari salah satu perusahaan catering besar yang ingin menjadikannya konsultan tetap. Ia juga menerima banyak pesanan dari kalangan selebriti yang tertarik dengan masakan rumahan bernuansa nostalgia. Fahmi tak bisa menyembunyikan rasa haru saat melihat Reza di dapur pusat baru mereka yang kini lebih besar dan modern. "Gila, Za. Lo sadar enggak? Dulu kita cuma berdua masak di dapur ibu lo. Sekarang kita ngirim 1.200 porsi sebulan." Reza hanya tersenyum sambil mengecek bumbu opor ayam. "Gue cuma pengen jujur sama rasa. Sisanya, biar semesta yang bantu." Hari itu, Reza pulang lebih awal ke rumah. Ia duduk di teras, menikmati teh hangat sambil memandang langit yang memerah. Angin sore meniup lembut wajahnya. Ibunya duduk di sebelah, menatapnya bangga. "Za, kamu tahu, waktu kamu jatuh dulu, ibu sempat takut kamu nggak bisa bangkit. Tapi sekarang, ibu justru bangga kamu bisa tetap baik. Enggak berubah jadi keras." Reza menggenggam tangan ibunya. "Aku belajar dari ibu. Bahwa luka cuma bagian dari perjalanan pulang." Sore itu, Reza tahu satu hal pasti. Kadang, dalam hidup, justru kejatuhan yang membawa seseorang menemukan arah yang benar. Hari-hari di apartemen Roy dan Dinda kini berubah menjadi mimpi buruk yang berjalan lambat. Kehidupan mereka tak lagi dibalut kemewahan. Perabot-perabot mahal telah dijual diam-diam oleh Reki untuk menutupi utang yang makin menumpuk. Satu persatu penagih datang, mulai dari debt collector leasing mobil, kartu kredit, hingga investor kecil yang menagih janji manis Roy tentang keuntungan 200% dalam waktu 3 bulan. Rek yang dahulu tampil penuh percaya diri kini lebih banyak termenung. Rambutnya tak lagi klimis, kantung mata menggantung seperti beban yang tak bisa dibuang. Dinda, yang awalnya selalu tampil modis dan harum wangi, mulai terlihat kusut. Lipstik murah menggantikan koleksi Chanel-nya. Dan tas branded yang dulu dipamerkan kini hanya menghuni galeri Instagram tanpa bisa dikenakan di dunia nyata. Sore itu, Dinda berdiri lama di balkon, memandang jalanan Jakarta dari lantai 15 dengan tatapan kosong. Suara Reki terdengar dari dalam. "Din, kita harus keluar dari sini sebelum hari Jumat." Dinda menoleh. "Kenapa? Bukannya kita masih bisa nego sama pihak apartemen?" Rai menggeleng, wajahnya datar. "Sudah final. Tunggakan 3 bulan.
Mereka kasih waktu sampai Jumat untuk angkut barang. Kalau enggak, semuanya dikunci dan dijual lelang. Dinda merasa kepalanya berdenyut. Kita mau tinggal di mana, Rai? Di rumah orang tuaku dulu. Untuk sementara. Rumah di pinggir Bekasi itu? Nada Dinda naik. Itu satu-satunya pilihan. Tangis Dinda meledak, bukan karena takut miskin, tapi karena malu. Ia ingat betul bagaimana 2 minggu lalu ia masih sempat memposting story saat duduk di lounge hotel bintang 5, memakai kalimat, hard work pays off. Padahal semuanya hanya pinjaman, dari kartu kredit dan kebohongan. Sementara itu, di dapur Rasa Pulang, kesibukan makin meningkat. Pesanan catering dari perusahaan besar terus berdatangan. Salah satu pesanan spesial datang dari sebuah bank swasta ternama yang akan mengadakan seminar nasional. Jumlahnya fantastis. 1.000 kotak makan siang dan camilan, dengan menu khas Jawa dan sentuhan modern. Reza menerima tawaran itu dengan hati terbuka dan rasa syukur mendalam. Ia langsung mengadakan rapat bersama Fahmi dan para pegawai dapur. Semua orang bekerja keras, dari pagi hingga malam. Beberapa pegawai kontrak ditarik untuk membantu produksi besar-besaran. "Za, kita bisa handle semua ini?" tanya Fahmi di tengah rapat. "Kita pasti bisa. Kuncinya cuma satu, jaga rasa, jaga hati. Kerja keras tim tidak sia-sia." Acara berlangsung sukses besar, dan pihak ban memuji masakan Rasa Pulang karena tidak hanya enak, tapi juga mengingatkan mereka pada masa kecil dan rumah. Setelah acara itu, akun Instagram Rasa Pulang naik drastis. Banyak food blogger dan influencer merekomendasikannya sebagai catering rumahan terbaik yang punya cita rasa nostalgia. Beberapa klien baru pun mulai mengajukan kerja sama jangka panjang. Di sisi lain, Ret mulai kehabisan jalan. Usahanya untuk menutupi kebohongan demi kebohongan akhirnya sampai di ujung. Satu siang, ia menerima surat panggilan dari pengacara salah satu investor. Surat itu tidak hanya menuntut pengembalian dana, tapi juga mengancam jalur hukum. Raki terpaku lama, lalu merobek surat itu dengan gemetar. "Mereka enggak akan berani bawa ke polisi," katanya kepada Dinda dengan suara serak. "Sampai kapan kita kayak gini?" Dinda menatapnya dengan mata merah. "Aku enggak kuat. Aku malu. Aku malu sama semua orang. Sama teman-temanku. Sama keluargaku. Bahkan, sama diriku sendiri." Roy menatapnya tajam. "Kamu pikir aku enggak malu, Din? Aku bangun semua ini buat kita. Tapi kamu cuma mikirin tampil. Kamu tahu berapa banyak uang habis buat tas-tasmu?" Dinda terdiam, matanya berkilat. Pertengkaran itu menjadi puncak dari retaknya hubungan mereka. Bukan hanya karena kemiskinan, tapi karena saling menyalahkan. Cinta yang dulu dibangun di atas ilusi kemewahan kini runtuh bersama puing-puing utang yang tak terbayar. Akhirnya, Jumat itu tiba. Satu truk kecil parkir di depan apartemen. Dinda dan Roy memasukkan beberapa koper dan kardus berisi pakaian dan barang tersisa. Tidak ada satpam yang menunduk memberi salam seperti dulu. Tidak ada tetangga yang menyapa. Semuanya lewat dengan tatapan iba, atau pura-pura tidak melihat. Mobil sewaan mengantar mereka ke rumah orang tua Reki yang berada jauh di pinggiran kota. Rumah itu kecil dan sederhana, dengan cat tembok yang mulai mengelupas. Dinda hanya bisa menghela napas panjang. Dalam hati ia berkata, "Dulu aku keluar dari rumah kontrakan Reza karena ingin lebih baik. Kini aku kembali lebih buruk." Malam itu, Dinda menangis diam-diam di sudut kamar. Di tangannya masih tergenggam ponsel yang menampilkan postingan terbaru dari akun Rasa Pulang. Foto Reza berdiri di dapur besar, bersama timnya yang tertawa lepas. Captionnya sederhana. "Kita bisa kehilangan apapun dalam hidup, tapi jangan pernah kehilangan rasa percaya pada usaha sendiri."
Tangisnya pecah, bukan hanya karena rasa kehilangan, tapi karena penyesalan yang sudah terlambat. 2 bulan setelah Rai dan Dinda terusir dari apartemen mewah, kehidupan mereka berubah drastis. Rai kini bekerja serabutan sebagai sopir mobil rental, sementara Dinda membantu ibunya menjual gorengan di depan rumah. Mereka tak lagi tampil di sosial media, tak lagi mendatangi pesta atau undangan bergengsi. Dinda bahkan menghapus hampir semua postingan lamanya. Jejak digital dari kehidupan yang ternyata semu dan menyakitkan jika dikenang. Namun, hidup terus berjalan, dan waktu terus berputar. Di belahan kota yang lain, rasa pulang milik Reza mengalami perkembangan pesat. Dari satu dapur kecil kini berkembang menjadi 2 cabang. Satu di Jakarta Selatan dan satu lagi di Depok. Reza, dengan pendekatan yang jujur dan penuh kasih, berhasil membentuk tim solid yang bukan hanya bekerja, tapi saling mendukung seperti keluarga. Salah satu stafnya, Intan, berinisiatif mengusulkan untuk mengikuti tender catering gala dinner dari sebuah organisasi pengusaha muda. Acara itu rutin digelar setiap tahun dan sangat prestisius. Reza, meski awalnya ragu karena levelnya cukup tinggi, akhirnya menyetujui dengan restu tim. Kalau kita percaya sama kualitas dan niat baik kita, kenapa tidak? Ujarnya saat briefing tim. Persiapan dilakukan dengan sangat matang. Menu yang disusun menggabungkan konsep masakan rumahan dengan tampilan elegan. Rawon mini dengan nasi bakar daun pisang, asinan Betawi dalam cup kaca, hingga kue talam pandan dengan taburan edible flower. Dan benar saja, Rasa Pulang terpilih sebagai mitra catering untuk gala dinner prestisius tersebut. Acaranya akan diselenggarakan di sebuah ballroom hotel bintang 5 di kawasan elit Jakarta, dengan ratusan tamu undangan dari kalangan pebisnis, selebriti, dan sosialita. Malam yang dinanti pun tiba. Ballroom malam itu penuh cahaya. Meja-meja ditata rapi, dan di tengah ruangan, ada panggung kecil tempat host dan pemilik acara menyampaikan sambutan. Di sisi kanan ballroom, tim Rasa Pulang membuka booth makanan dengan tampilan yang sangat profesional, mengenakan seragam elegan dan menyajikan hidangan dengan teknik plating modern. Reza, malam itu, tampil dalam balutan kemeja hitam dan apron eksklusif. Ia tidak berdiri sebagai pemilik yang duduk di bangku VIP, tapi sebagai sosok di balik dapur yang tetap ingin dekat dengan rasa dan aroma. Tak disangka, Dinda dan Regi muncul di antara para tamu. Mereka tidak diundang secara langsung, namun Regi yang kini bekerja sebagai sopir, mengantar salah satu pengusaha yang hadir. Karena sang pengusaha merasa tak enak membiarkan sopirnya menunggu di mobil, ia mengajak Regi masuk dan meminjamkan jas sebagai penyamaran sementara. Dinda, dengan cepat berdandan seadanya dan ikut masuk. Ia berdiri canggung di dekat pintu ballroom, menatap sekeliling yang tampak asing. Ia melihat makanan yang tersaji, dan langsung tertegun ketika membaca tulisan kecil di papan booth catering. Rasa Pulang, cita rasa rumah yang tak pernah hilang. Founder, Reza Mahendra. Reza, gumamnya lirih, nyaris tak percaya. Mata Dinda menyapu ruangan dan menangkap sosok Reza sedang berdiskusi dengan panitia sambil tersenyum. Ia tampak tenang, penuh wibawa, dan sangat jauh dari citra pelayan yang dulu Dinda hina di depan umum. Dinda menahan napas, merasa jantungnya berdetak keras seperti mau pecah. Rai, yang berdiri tak jauh darinya, mencoba bersikap biasa. Namun tak lama kemudian, seseorang menepuk pundaknya. Seorang pria kurus dengan raut tajam, mantan karyawan Roy di usaha investasinya dulu. "Hei, Rai? Kamu Ray, kan?" ujarnya agak keras. "Kamu masih ingat saya? Kamu masih utang 3 bulan gaji saya." Beberapa tamu mulai melirik ke arah mereka. Ragi mundur selangkah, wajahnya pucat. "Tenang, saya enggak bikin keributan. Tapi tahu enggak? Kamu dan istrimu dulu sok banget ngomong kemana-mana soal properti, saham, kripto.
Ternyata semua bohong, ya? Dinda panik, berbisik pada Ray. Ayo pergi, ini bisa viral. Tapi sudah terlambat. Seorang tamu merekam kejadian itu dari jarak dekat. Ray mencoba kabur dari percakapan. Namun pria itu meneriakkan, itu penipu, tuh. Banyak korbannya. Jangan percaya tampangnya doang. Dinda berusaha menarik Ray keluar dari ruangan, tapi kamera ponsel terus menyorot mereka. Dalam hitungan menit, video itu sudah tersebar ke beberapa grup tamu gala. Bahkan mulai ramai di Twitter dan Instagram malam itu juga. Sementara itu, Reza tak menyadari kehebohan itu secara langsung. Tapi Intan kemudian menunjukkan video yang mulai viral. Mas Reza, itu kayaknya mantan istri Mas Reza dan suaminya. Reza melihat video itu sekilas. Di layar, wajah Dinda terlihat panik, Ray bersikap defensif, dan orang-orang mengerubungi mereka dengan tatapan sinis. Ia menatap layar beberapa detik, lalu memalingkan wajah dan meletakkan ponsel. Biarkan saja. Itu urusan mereka. Malam semakin larut. Gala dinner sukses besar. Banyak tamu memberi pujian atas makanan dari rasa pulang. Bahkan beberapa pengusaha menyatakan minat untuk berinvestasi di perluasan cabang baru. Reza berdiri di balkon hotel setelah acara usai, menikmati angin malam. Ia menarik napas dalam, merasa tenang, damai. Tidak ada lagi kemarahan, tidak ada rasa ingin membalas. Yang ada hanya rasa syukur, karena dunia akhirnya berputar bukan karena dendam, tapi karena kerja keras, kejujuran, dan ketulusan. Sementara di pojok hotel, Dinda duduk di lobi dengan wajah kosong, melihat Roy ditelepon berkali-kali oleh penagih utang yang tahu keberadaannya. Dunia mereka benar-benar terbalik, dan mereka baru menyadari, semua kemewahan itu hanya sebatas sandiwara rapuh. Malam itu, suasana di lobi hotel begitu kontras. Di sisi ballroom, gelak tawa dan musik lembut masih terdengar dari para tamu yang menikmati sisa-sisa kemeriahan gala dinner. Namun di pojok lobi, Dinda duduk terpaku di sofa panjang dengan mata yang tak berkedip, menatap kosong ke layar ponselnya. Notifikasi terus bermunculan. Grup arisan, grup alumni, grup sosialita, semua membicarakan video rek yang viral. Video saat suaminya dimaki di depan umum oleh mantan karyawan yang menuntut gaji yang tak dibayar. Beberapa bahkan menyebut nama Dinda secara langsung. Ternyata selama ini cuma pura-pura kaya ya? Kasihan juga sih, tapi kok sombong banget dulu. Pantesan tiap undangan datangnya suka telat dan pinjam barang orang, padahal sok-sokan pamer Louis Vuitton. Dinda menelan ludah. Ia merasa tubuhnya panas dingin. Tangannya gemetar saat menekan tombol panggilan ke Roy, tapi tidak dijawab. Suaminya menghilang entah kemana setelah kejadian tadi. Kemungkinan besar dia kabur untuk menghindari wartawan atau mungkin penagih utang. Sementara itu, di lantai atas hotel, Reza sedang bersantai di lounge eksklusif bersama panitia penyelenggara acara. Beberapa dari mereka memuji kualitas makanan yang disajikan oleh Rasa Pulang. Chef Reza, makanan Anda benar-benar mengingatkan saya pada rumah. Bukan cuma enak, tapi hangat dan personal, ucap seorang pengusaha properti. Reza hanya tersenyum. Terima kasih, Pak. Kami memang ingin membawa Rasa pulang ke tengah dunia yang terlalu cepat berlari. Salah satu tamu kemudian menepuk pundaknya, seorang jurnalis kuliner dari sebuah media ternama. Mas Reza, saya ingin mengulas dapur Anda di kolom spesial edisi bulan depan. Tapi saya dengar, tadi ada kejadian agak tidak biasa, ya? Ada yang bilang itu mantan istri Mas? Reza tersenyum tipis. Saya tidak ingin komentari masa lalu. Biarlah yang bicara adalah Rasa di piring kami. Jawaban itu membuat sang jurnalis semakin tertarik. Bijak sekali. Baik, saya tunggu undangan untuk datang langsung ke dapur Anda.
Sementara di luar hotel, Ray ketahuan berada di area parkir bawah tanah oleh dua pria bertubuh besar. Hei, Hak. Nggak nyangka kita ketemu di sini ya. Udah 3 minggu gue cari lo. Ragi mundur selangkah. Tunggu dulu, gue lagi cari jalan keluar. Nanti gue bayar, serius. Bayar pakai apa? Gemsi? Tampang ganteng lo udah nggak laku, bro. Tanpa banyak basa-basi, salah satu pria itu merampas kunci mobil sewaan Raw. Kita pinjam dulu ini mobil, buat jaminan. Minggu depan lo lunasin. Kalau enggak, alamat lo gue sebar ke semua pinjol yang lo akalin. Raki tidak bisa melawan. Ia pasrah, melihat mobil yang tadi membawanya masuk sebagai tamu, gala dinner, kini dibawa pergi. Ia berjalan tertatih naik ke lobi hanya untuk melihat Dinda sedang menangis diam-diam, menghapus layar ponsel berulang kali. Sudah semua orang tahu, tanya Raw lemah. Dinda hanya mengangguk. Video kamu viral. Grup alumni juga tahu. Bahkan grup sekolah anakku dari pernikahan pertama ikut ngomongin. Reci menghela napas. Kita udah nggak bisa nutupin ini, Din. Gue harus hadapi semuanya. Tapi gue juga nggak tahu apakah kamu masih mau bertahan bareng gue. Dinda tidak langsung menjawab. Ia hanya memeluk tas kecilnya erat-erat, seolah itu satu-satunya pegangan hidup yang tersisa. Beberapa hari kemudian, video Roy resmi menjadi bahan pembicaraan di berbagai media sosial. Bukan karena dia selebriti, tapi karena kontras antara gaya hidup pamer dan kenyataan pahit yang terungkap begitu telanjang. Dalam waktu singkat, beberapa perusahaan rekanan Roy memutus kontrak. Bahkan seorang kolektor barang antik menuntut Ray karena menjual jam tangan palsu dengan harga ratusan juta. Di sisi lain, rasa pulang malah semakin melejit. Pihak panitia gala dinner menuliskan testimoni positif dan memposting foto booth rasa pulang di media mereka. Reza menerima banyak tawaran kolaborasi, termasuk undangan dari kementerian untuk menjadi salah satu pengisi acara kuliner UMKM nasional. Namun bukan itu yang membuat Reza paling lega. Ia merasa tenang karena akhirnya ia bisa melihat masa lalunya dengan mata jernih, tanpa dendam, tanpa luka. Ia tidak perlu membuat Dinda atau Regi malu. Mereka telah menunjukkan wajah mereka sendiri di hadapan dunia. Dan Reza memilih melangkah, bukan menoleh. Satu pagi, beberapa hari setelah gala dinner, Dinda datang ke dapur pusat rasa pulang. Ia mengenakan baju sederhana dan tanpa riasan. Wajahnya terlihat lelah, tapi ada ketulusan dalam sorot matanya. Reza yang sedang memeriksa pesanan mendongak, sedikit terkejut melihat wanita itu berdiri di ambang pintu. Dinda, aku cuma ingin bicara sebentar. Kalau kamu berkenan, ucapnya lirih. Reza memberi isyarat kepada stafnya untuk memberikan mereka ruang. Setelah semua pergi, Dinda berdiri diam, menarik napas panjang. Aku datang bukan untuk membela diri. Aku tahu kamu pasti berpikir semua ini pantas aku terima. Dan kamu mungkin benar. Reza tidak menjawab, hanya memandanginya tenang. Aku meninggalkan kamu karena aku pikir kemewahan bisa menggantikan ketulusan. Tapi ternyata, kemewahan yang palsu cuma meninggalkan kehampaan yang lebih besar dari apapun. Ia menunduk, air matanya jatuh ke ubin dapur. Aku minta maaf, Za. Bukan cuma karena aku hina kamu di depan orang lain, tapi karena aku menyia-nyiakan orang yang selama ini tulus. Reza menghela napas. Lalu mendekat dan menatap wajah wanita yang dulu sangat dicintainya itu. Tapi yang ia lihat kini bukan lagi cinta, bukan juga luka. Yang ada hanya pengertian dan pengampunan. Aku sudah memaafkanmu, Din. Bahkan sebelum kamu minta maaf. Tapi kita berdua tahu, waktu tak bisa diputar. Dinda mengangguk pelan. Aku tidak minta untuk kembali. Aku hanya ingin kamu tahu, bahwa kamu jauh lebih baik dari semua yang aku bayangkan.
Dan aku berdoa, semoga kamu bahagia. Reza menatap mata Dinda untuk terakhir kalinya sebelum berkata, semoga kamu juga menemukan jalan untuk bahagia, Din. Sore itu, langit mendung. Dinda berjalan pergi dari dapur rasa pulang, tanpa menoleh ke belakang. Ia tahu, perjalanan hidupnya tidak akan mudah. Tapi untuk pertama kalinya, ia siap menghadapi kenyataan tanpa topeng, tanpa pura-pura. Dan Reza berdiri di depan pintu dapurnya, menatap langit yang menggantung. Tidak ada dendam. Tidak ada kemenangan. Hanya rasa syukur karena badai itu telah berlalu, dan ia masih bisa berdiri. Hari berganti. Waktu terus berjalan. Namun bagi Dinda, hari-hari setelah pertemuan terakhirnya dengan Reza terasa berat dan panjang. Ia kembali ke rumah orang tuanya dengan tubuh yang masih utuh tapi hati yang remuk. Rumah sederhana di pinggiran kota itu tak pernah terasa sesempit ini. Atau mungkin memang dadanya yang sempit menahan semua beban hidup yang datang berbarengan. Reki tak lagi kembali sejak kejadian di hotel malam gala itu. Kabarnya ia bersembunyi, menghindari penagih utang dan polisi. Dinda tak berusaha mencarinya. Mungkin karena hatinya sudah cukup letih, atau karena dalam diam ia sadar, Reki bukan lagi pria yang layak ia kejar, atau mungkin tak pernah layak dari awal. Di ruang kecil di rumah itu, Dinda duduk di depan cermin rias yang telah kusam. Dulu, di meja ini ia menata wajah untuk tampil di pesta-pesta sosialita, dengan anting berlian dan lipstik merek luar negeri. Kini, ia hanya memandangi bayangan dirinya yang lelah dan tak bersisa kebanggaan. Ia mengingat Reza. Bagaimana pria itu dulu selalu menunggu di meja makan dengan wajah sabar. Meski ia pulang terlambat dan sering menghindari percakapan. Reza tak pernah menuntut, hanya memberi. Ia yang memasakkan sarapan, ia yang menyetrika pakaian, ia yang membenahi rumah. Sementara Dinda sibuk mengejar ambisi dan gengsi. Dan ketika akhirnya Reza memilih diam dan menyerahkan surat cerai, Dinda merasa menang. Tapi sekarang, ia tahu siapa yang sebenarnya kalah. Tangis itu datang dalam diam. Tak ada yang melihatnya menangis, kecuali dinding dan meja rias tua. Tapi tangisan itu berbeda. Bukan sekadar menyesal kehilangan, melainkan menyadari betapa keliru pilihan yang ia ambil selama ini. Sementara itu, Reza kembali ke rutinitasnya di dapur pusat rasa pulang. Ia kembali sibuk dengan persiapan ekspansi dapur cabang ketiga yang akan dibuka bulan depan. Di sela waktu, ia juga mulai memikirkan cara untuk membuat pelatihan memasak bagi ibu-ibu tunggal atau lansia yang kehilangan pekerjaan. Impian kecil yang dulu ia bisikkan pada ibunya ketika baru mulai usaha. Sore itu, ia duduk bersama Alia, seorang wanita sederhana yang sudah sebulan terakhir membantunya menangani bagian digitalisasi bisnis. Reza, ujar Alia sambil menyeruput kopi, saya sudah buat draft rencana pelatihan yang kamu impikan. Nanti bisa mulai dengan 5 peserta dulu. Apa kamu tetap mau konsepnya dapur bersama? Reza mengangguk. Iya, aku mau mulai dari situ. Biar mereka merasa punya tempat pulang dan berdaya. Alia tersenyum kecil. Kamu benar-benar beda, ya. Bisnis sekarang banyak yang cuma mikirin cuan. Reza tersenyum balik. Mungkin karena aku pernah kehilangan harga diri. Jadi aku tahu rasanya ketika orang cuma diukur dari harta. Keduanya terdiam sebentar. Alia menatap Reza dalam-dalam. Aku dengar mantan istrimu datang. Reza menoleh pelan. Ia tidak tampak marah atau gusar, hanya tenang. Iya, dia datang untuk minta maaf. Dan aku maafkan, tapi aku tak berniat kembali ke masa lalu. Kadang yang bisa kita lakukan cuma menutup pintu dengan tenang, supaya tak ada dendam di baliknya. Alia mengangguk, kagum pada kedewasaan Reza. Tak banyak pria yang bisa menghadapinya dengan kepala dingin. Kebanyakan ingin balas dendam.
Tapi Reza justru memilih jalan maaf, dan itulah yang membuatnya tampak lebih kuat. Malam itu, Dinda membuka kembali laptop tuanya. Dengan susah payah, ia membuat resume lamaran kerja. Bukan untuk jadi manajer atau direktur seperti yang dulu ia cita-citakan, tapi untuk pekerjaan kasir di minimarket dekat rumah. Bagi orang lain mungkin terlihat seperti kemunduran, tapi bagi Dinda ini adalah awal yang baru, awal yang jujur. Ia tahu jalan menuju pemulihan tak instan. Ia mungkin harus bekerja keras, menahan malu, dan perlahan mengikis ego. Tapi ia lebih memilih hidup dalam kenyataan pahit daripada kemewahan palsu. Dalam satu malam, ia mengirim lebih dari 5 lamaran. Ia tahu, besok mungkin belum ada panggilan. Tapi hari ini, ia telah melangkah. Ia tidak lagi menunggu orang lain datang menyelamatkannya. Ia menangis lagi malam itu, tapi bukan karena lemah. Justru karena ia merasa lebih kuat. Tangisan itu bukan karena kehilangan Reza, tapi karena ia akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, di sebuah acara bazar UMKM, Reza hadir sebagai tamu kehormatan sekaligus mentor. Ia membagikan pengalaman jatuh bangunnya kepada para pemilik usaha kecil lainnya. Banyak yang terinspirasi. Bahkan seorang ibu penjual gorengan sampai menangis setelah mendengar kisah Reza dari pelayan restoran, menjadi pemilik usaha kuliner yang sukses dan bermanfaat untuk orang lain. "Saya tadinya malu jualan di pinggir jalan, Mas," ujar ibu itu. "Tapi dengar cerita Mas Reza, saya jadi semangat lagi." Reza tersenyum, lalu menggenggam tangan ibu itu. "Bu, jangan pernah malu karena kerja keras. Yang seharusnya malu itu yang menipu dan pamer kemewahan palsu." Tepuk tangan pun bergema. Tapi yang membuat Reza bahagia bukanlah pujian atau penghargaan, melainkan melihat orang-orang kecil sepertinya merasa berarti dan tak sendirian. Di hari yang sama, Dinda mendapat panggilan kerja dari minimarket. Ia diterima. Tak ada bunga atau sambutan. Hanya seragam sederhana dan sepatu yang harus ia beli sendiri. Tapi saat ia berdiri di depan kaca toko, melihat bayangan dirinya dengan name tag di dada, ia tersenyum kecil. Akhirnya, ia menjadi orang yang bekerja dengan jujur. Di dalam hati, ia tahu bahwa luka lama tak akan hilang begitu saja. Tapi ia juga tahu bahwa luka tidak harus selalu dibalas. Kadang, cukup dengan menjadi lebih baik dari kemarin, itu sudah cukup untuk membayar semua kesalahan masa lalu. Dan pada malamnya, ketika ia menutup mata, Dinda berbisik dalam hati. "Reza, terima kasih. Bukan karena kamu pernah mencintaiku, tapi karena kamu sudah mengajarkan aku mencintai diriku sendiri meski dari reruntuhan." Pagi itu langit cerah, seolah dunia tahu bahwa ada babak baru yang sedang dimulai. Reza berdiri di depan dapur pusat Rasa Pulang, memandangi antrean pelanggan yang makin hari makin panjang. Bisnisnya berkembang pesat, bukan hanya karena rasa masakan warisan ibunya yang autentik, tapi juga karena nilai-nilai yang ia tanamkan dalam setiap bungkus makanan. Kejujuran, ketulusan, dan keberanian untuk bangkit dari luka. Di ruang belakang, Alia membacakan laporan keuangan bulan ini. "Kita naik 28% dari bulan lalu. Dan sudah ada 2 investor yang mau menanamkan modal, tapi tetap dalam konsep usaha sosial." Reza tersenyum puas. "Kalau begitu, kita tetap pegang prinsip. Kita terima kalau mereka mau dukung pelatihan ibu-ibu dan buka dapur komunitas di kota lain." Alia menatapnya dengan rasa bangga yang sulit disembunyikan. "Kamu tahu, Reza, kalau semua orang balas dendam dengan cara seperti ini, dunia mungkin jadi tempat yang lebih baik." Reza hanya tertawa kecil. "Aku sudah terlalu capek untuk membalas dengan cara yang menyakitkan. Balas dendam terbaik itu hidup dengan damai dan berhasil, tapi tanpa menghina balik." Sementara itu, di sebuah minimarket kecil di sudut jalan,
Dinda sedang menyusun rak minuman ringan. Peluh mengalir di pelipisnya. Namun ada ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu betul, tempat ini bukan puncak kehidupan. Bahkan mungkin dianggap rendah oleh sebagian orang. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa bersih. Tak ada lagi topeng. Tak ada kemewahan palsu. Tak ada kebohongan yang harus ia tutupi dengan senyum plastik di Instagram. Hanya dia, dirinya sendiri, dan pekerjaan jujur yang perlahan-lahan menyembuhkan harga dirinya yang dulu terkikis oleh ego dan dunia luar. Saat istirahat makan siang, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Dinda, ini Reza. Aku cuma ingin bilang, kamu sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri. Jangan biarkan masa lalu menghalangimu untuk jadi baik ke depan. Jaga dirimu baik-baik. Dinda tertegun. Ia membaca pesan itu berulang-ulang, lalu membalas singkat. Terima kasih, Reza. Aku tak akan ganggu hidupmu lagi. Tapi aku janji, aku akan hidup dengan jujur dan tulus, seperti kamu ajarkan lewat contoh. Tak ada balasan setelah itu. Dan Dinda tahu, memang tak perlu. Ia tak berharap Reza kembali. Ia pun tak ingin kembali ke masa lalu. Tapi pesan itu bagai penghapus terakhir atas luka batin yang tersisa. Ia menatap langit melalui kaca minimarket dan berkata dalam hati. Mulai hari ini, aku bukan lagi korban kesalahan. Aku adalah hasil dari proses penyembuhan. Di sebuah sore yang tenang, Reza duduk sendirian di taman dekat rumah. Di sebelahnya, ada buku catatan kecil berisi rencana pelatihan dapur komunitas dan sketsa logo baru untuk cabang dapur sosial. Ia membuka halaman pertama, di mana tertulis, harga diri tidak bisa dibeli. Ia dibangun. Ia tumbuh dari luka yang diterima tanpa balas. Tiba-tiba, Alia datang dengan 2 cangkir kopi dalam tangan. Ia duduk di samping Reza, menyerahkan 1 cangkir sambil tersenyum. Sepertinya kamu lagi mikir berat. Cuma mikir hidup. Dulu aku kira aku ingin kaya. Tapi sekarang aku cuma ingin hidup yang tenang dan bermanfaat. Alia menatap Reza lama. Kamu tahu, aku dulu pernah takut jatuh cinta lagi karena aku takut sakit. Tapi lihat kamu, yang bisa berdiri tegak meski pernah jatuh sedalam itu. Itu inspirasi besar buatku. Reza menoleh dan tersenyum. Kalau 2 orang yang sama-sama pernah patah bisa saling menguatkan, kenapa tidak mencoba? Tak ada kata-kata manis. Tak ada adegan film romantis. Tapi dalam senyum mereka, ada harapan. Ada kemungkinan. Dan yang terpenting, ada keikhlasan untuk mulai lagi, tanpa luka, tanpa dendam, tanpa bayang-bayang masa lalu. Dinda, pada malam yang sama, duduk di ruang kecil rumah orang tuanya sambil menulis diari. Ia tak tahu kapan hidupnya akan benar-benar stabil. Tapi ia percaya, selama ia tetap jujur dan rendah hati, tak ada yang mustahil. Ia menuliskan kalimat terakhir hari itu. Kadang, kita harus jatuh sehancur-hancurnya agar bisa bangkit dengan versi terbaik dari diri sendiri. Ia menutup bukunya, mematikan lampu, dan tidur dengan hati yang lebih ringan dari malam-malam sebelumnya. Di tempat lain, Reza memandangi layar laptopnya. Ia mengetik proposal pelatihan dapur sosial yang akan ia ajukan ke pemerintah kota. Di bagian akhir, ia menulis 1 kalimat penutup. Saya percaya, orang-orang yang pernah dihina, pernah kalah, dan pernah dianggap kecil, adalah orang yang paling tahu cara membuat orang lain merasa berarti. Dan di detik itu, ia tahu, luka tak harus dibalas dengan luka. Kadang cukup dengan mengubahnya jadi langkah yang lebih bermakna. Pagi hari di dapur pusat terasa pulang. Suasana sibuk tapi penuh canda. Bau harum tumisan bawang putih bercampur aroma rendang khas Minang memenuhi ruangan, memancing selera bahkan sebelum piring disajikan. Reza berdiri di tengah dapur,
Tak lagi sekadar sebagai pemilik usaha, tapi sebagai pemimpin yang dihormati dan dicintai oleh seluruh timnya. Bu Lilis, jangan lupa cek stok telur, ya. Tadi sepertinya tinggal sedikit, ucap Reza sambil memantau dapur produksi. Iya, Mas Reza. Tapi itu loh, yang penting jangan lupa makan. Tadi Mbak Alia udah siapin bubur ayam spesial, sahut Bu Lilis sambil tertawa. Reza hanya mengangguk sambil tersenyum. Dalam kehangatan itu, langkah kaki Alia terdengar mendekat. Ia membawa 2 kotak nasi dan duduk di sebelah Reza. Sebentar lagi presentasi dengan Kementerian Koperasi. Kamu sudah siap? Tanya Alia sambil membuka laptop. Siap. Tapi jujur, aku lebih siap kalau kamu yang presentasi, jawab Reza menggoda. Alia menatapnya sambil tersenyum simpul. Hubungan mereka tidak pernah dideklarasikan dengan kata-kata indah. Tidak ada janji cinta klise. Tapi sikap saling percaya dan saling dukung mereka tumbuh perlahan. Seperti tanaman yang disiram konsisten. Tidak meledak, tapi pasti. Beberapa minggu kemudian, Reza dan Alia diundang ke Forum Pelaku UMKM Nasional di Jakarta. Mereka diberi waktu 15 menit untuk mempresentasikan Rasa Pulang sebagai usaha sosial berbasis kuliner yang sukses membantu banyak ibu rumah tangga dan mantan narapidana mendapatkan pekerjaan layak. Acara itu diliput media. Video presentasi mereka menyebar di berbagai platform sosial. Nama Reza makin dikenal, tak hanya sebagai pengusaha muda, tapi juga sebagai sosok inspiratif yang pernah jatuh dan bangkit dari keterpurukan. Di rumah orang tuanya, Dinda duduk sendirian menonton video itu melalui YouTube. Matanya berkaca-kaca saat melihat Reza berdiri dengan tenang, bicara dengan bijak dan rendah hati. Bahkan ketika menyebut bahwa dulunya ia pernah jadi pelayan restoran dan sering dipandang sebelah mata. Bukan air mata sedih. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata campur aduk, antara bangga, malu, dan terinspirasi. Dia tidak menyebut namaku sedikit pun, gumam Dinda lirih. Padahal aku yang pernah menghina dia habis-habisan. Tapi dia tidak balas sama sekali. Itu Reza yang dulu pernah kucampakkan. Suatu siang, di sela-sela waktu kosong, Reza dan Alia duduk di warung sederhana. Mereka menikmati es kelapa muda sambil berbincang santai. Kamu pernah nyesel gak, Za? Sama semuanya, tanya Alia pelan. Reza menggeleng. Enggak. Semua yang buruk itu bagian dari proses. Dulu aku kira kalau aku balas dendam, aku bakal lega. Tapi ternyata memaafkan jauh lebih ringan. Hidupku sekarang jauh lebih tenang. Alia mengangguk. Aku suka cara kamu hidup. Enggak berisik, tapi penuh makna. Mereka tertawa bersama, dan di antara canda itu, muncul kesadaran bahwa cinta yang tumbuh tanpa luka lebih sehat, tapi cinta yang lahir dari luka yang sembuh justru lebih kuat. Satu hari, Reza dan Alia mendatangi sebuah kampung di pinggiran kota yang akan menjadi lokasi dapur sosial baru. Mereka berkeliling, berbincang dengan warga, dan menjelaskan konsep pelatihan masak, pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga, serta akses kerja untuk mantan napi atau korban kekerasan rumah tangga. Seorang ibu paruh baya mencium tangan Reza. Mas, semoga Allah balas semua kebaikan sampean. Bukan soal uangnya, tapi soal harapan yang sampean bawa ke tempat ini. Reza nyaris tak bisa berkata-kata. Dalam hati, ia mengucap syukur. Karena apa yang dulu ia anggap kehinaan, ternyata sekarang menjadi jalan pengabdian. Malamnya, Reza menulis di jurnal pribadinya, kebiasaan yang ia mulai sejak memutuskan untuk berdamai dengan masa lalu. Hari ini, aku tidak hanya membantu orang lain, tapi juga diriku sendiri. Setiap senyum mereka adalah penyembuh lukaku. Aku sadar, kebahagiaan itu bukan soal membuktikan siapa salah siapa benar, tapi soal siapa yang memilih tetap baik meski disakiti. Alia melihatnya dari jauh, tersenyum dalam diam.
Ia tahu, pria itu tak hanya sudah melewati badai, tapi juga kini menjadi cahaya bagi banyak orang. Dan di sanalah mereka, dua orang yang saling menguatkan, melangkah tanpa dendam, tak terikat oleh masa lalu, namun dituntun oleh nilai-nilai yang lahir dari luka yang tidak dibalas. Di sudut lain kota, Dinda menatap kalender meja di kasir tempat ia bekerja. Tanggal merah menandakan hari libur nasional. Ia tersenyum kecil. Di bawah kalender itu, tertera secarik kertas bertuliskan, "Jangan khawatir dengan siapa yang dulu meninggalkanmu. Khawatirlah jika kau meninggalkan dirimu sendiri." Dinda memejamkan mata dan menghela napas panjang. Ia tahu, perjalanannya masih panjang. Tapi sekarang, ia melangkah dengan jujur. Dan baginya, itu cukup. Pagi itu, hujan turun pelan. Jakarta tampak lebih sejuk dari biasanya. Di salah satu gedung kejaksaan tinggi, nama Roy disebut dalam daftar tahanan baru yang terjerat kasus penipuan investasi dan penggelapan dana. Ia ditangkap oleh tim khusus setelah beberapa laporan dari para investor yang dirugikan muncul ke permukaan. Beberapa bahkan dari kerabat dekatnya sendiri. Di ruang tahanan, Roy terduduk lemas. Tak ada satupun yang membelanya, termasuk Dinda yang tak lagi bisa mempercayainya sejak tahu kenyataan sebenarnya. Dinda berdiri di luar ruang interogasi, melihat dari balik kaca buram. Ia tak menangis. Tidak seperti dulu ketika pertama kali tahu bahwa kehidupan mewah yang ia banggakan hanyalah ilusi penuh hutang. Hari itu, ia hanya merasa kosong. Tidak ada marah, tidak ada kecewa. Hanya kelelahan yang menggantung di matanya. "Kita tidak bisa saling menyelamatkan kalau sama-sama tenggelam," ucapnya pelan kepada dirinya sendiri. Lalu melangkah pergi meninggalkan Roy dengan diam yang lebih menyakitkan daripada umpatan. Beberapa hari kemudian, Dinda pulang ke rumah orang tuanya. Ia membawa satu koper kecil berisi pakaian, buku tabungan dengan sisa Rp500.000, dan sebuah buku catatan harian yang sudah penuh dengan coretan masa lalunya. Ibunya menerima dengan pelukan tanpa banyak bertanya. Ayahnya hanya berkata lirih, "Selamat datang kembali di kenyataan, Nak. Tapi jangan takut. Kamu bisa mulai dari awal." Itulah hari pertama Dinda bekerja sebagai kasir di sebuah toko sembako milik tetangga. Gajinya tidak besar, hanya cukup untuk makan dan sedikit menabung. Tapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa ringan. Tidak ada lagi sepatu hak tinggi yang menyiksa. Tidak ada lagi kebohongan yang harus dijaga. Ia hidup dengan jujur, dan itu rasanya jauh lebih damai. Sementara itu, Reza dan Alia meresmikan dapur sosial Rasa Pulang cabang ketiga di daerah padat penduduk. Acara peresmian berlangsung sederhana namun menghangatkan hati. Anak-anak kecil menyanyikan lagu rakyat, para ibu membawa makanan buatan sendiri, dan Reza berdiri di depan mereka dengan mata berbinar. "Kami tidak menjanjikan kemewahan," ucapnya saat memberi sambutan. "Tapi kami ingin memastikan bahwa tidak ada perut yang lapar di sini, dan tidak ada yang merasa hidupnya tidak berarti." Alia menggenggam tangannya erat saat tepuk tangan menggema. Di balik tenda biru sederhana itu, keikhlasan menjadi nafas utama. Malam harinya, Reza duduk sendiri di kantor kecilnya, memandangi catatan keuangan dapur sosial. Usahanya kini cukup mapan, mampu membiayai operasional sosial tanpa merugikan bisnis inti. Ia tahu, keberkahan tidak diukur dari jumlah nol di rekening, melainkan dari seberapa banyak senyum yang bisa ia lahirkan dari kerja kerasnya. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari Alia masuk. "Besok pagi kita ke panti asuhan yang di Bekasi ya. Aku udah atur jadwal sama pengurusnya. Dan jangan lupa, mereka minta kamu ajarin bikin rendang wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia." Reza tertawa kecil. Ia membalas, "Siap. Tapi aku yang cuci piringnya, kamu yang demo masak. Biar imbang." Di panti asuhan keesokan paginya,
Puluhan anak menyambut Reza dan Alia dengan penuh semangat. Ada yang langsung memeluk, ada yang tertawa sambil menyodorkan kertas bergambar wajah Reza dari internet, lengkap dengan gelar, pengusaha catering dan dermawan hebat. "Mas Reza kayak artis, ya," seru seorang anak. "Artis rendang," celetuk anak lainnya, disambut tawa. Reza mengusap kepala mereka satu persatu. Ia tak pernah membayangkan bahwa perjalanan panjang penuh luka bisa berujung di tempat penuh cinta seperti ini. Saat mengajar anak-anak memasak, Reza sempat menoleh pada Alia yang sedang tertawa bersama para ibu pengurus panti. Dalam diam, ia mengucap syukur. Pernah dihina, pernah direndahkan, namun kini bisa membagikan rezeki dan kasih dengan ikhlas. Itulah kekayaan sebenarnya. Suatu malam, Reza menerima surat undangan dari sebuah komunitas filantropi yang akan menggelar malam penghargaan untuk tokoh-tokoh yang berdedikasi di bidang sosial. Ia terpilih sebagai salah satu penerima penghargaan inspiratif pemuda bangkit. Ia terdiam lama melihat surat itu. Bukan karena merasa bangga berlebihan, tapi karena ingat, perjalanan ini bukan karena ia hebat, tapi karena ia tidak menyerah. Ia membagikan kabar itu pada Alia. "Kalau aku yang berdiri di panggung itu nanti, kamu mau dampingin?" tanyanya pelan. Alia menatapnya, tersenyum lembut. "Aku nggak akan berdiri di sampingmu. Tapi aku akan berdiri bersamamu." Jawaban itu membuat hati Reza menghangat seperti kopi di pagi dingin. Hangat, tidak membakar, tapi mengisi ruang hampa yang dulu kosong. Di sisi lain kota, Dinda duduk di kamar kecil kontrakan ayah ibunya. Ia sedang mencatat pengeluaran toko sembako hari itu. Ia kini dipercaya memegang pencatatan harian. Hidupnya berubah pelan, tapi stabil. Malam itu, ia membuka akun Instagramnya, melihat unggahan terbaru dari akun Rasa Pulang. Foto anak-anak panti sedang makan rendang buatan Reza. Dinda tersenyum. Ia tak tahu apa yang Reza rasakan jika melihat dirinya sekarang. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak iri lagi. Ia tidak menyesal karena Reza sukses. Ia justru bersyukur pernah mengenal seseorang yang begitu tulus, meski dulu ia menyia-nyiakannya. "Semoga bahagia, Reza," bisiknya, tulus dari hati yang telah pulih. Dan dalam keheningan malam itu, dunia terasa lebih ringan. Malam itu, aula megah sebuah hotel bintang 5 di pusat Jakarta dipenuhi tamu berpakaian formal. Lampu gantung kristal bergemerlap di langit-langit ruangan, dan alunan musik lembut mengiringi gala dinner yang dihadiri tokoh-tokoh penting, dermawan, dan pengusaha muda yang menjadi inspirasi masyarakat. Reza mengenakan setelan jas sederhana berwarna biru tua, rambutnya disisir rapi, dan wajahnya menunjukkan ketenangan yang tak bisa dibeli dengan kekayaan. Di sampingnya, Alia tampil anggun dalam balutan gaun sederhana warna gading, duduk dengan senyum tenang yang membuat Reza merasa damai di tengah keramaian. Acara penghargaan dibuka dengan sambutan hangat dari panitia. Beberapa tokoh disebut satu persatu naik ke panggung, menceritakan perjuangan mereka di bidang sosial, pendidikan, dan lingkungan. Hingga akhirnya, nama Reza dipanggil. Dan tokoh inspiratif berikutnya adalah seorang pria sederhana yang membuktikan bahwa ketulusan dan kerja keras bisa mengangkat derajat tanpa perlu menjatuhkan siapapun. Pendiri Rasa Pulang, Bapak Reza Mahendra. Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Reza bangkit, berjalan pelan ke atas panggung. Saat mikrofon disodorkan padanya, ia mengambil napas dalam-dalam. Matanya menyapu seisi ruangan, lalu berhenti sejenak pada barisan paling belakang. Di sana, tanpa ia sangka, berdiri seorang wanita, Dinda. Ia tidak berpakaian mewah. Rambutnya diikat rapi, wajahnya polos tanpa riasan tebal, dan senyumnya tulus. Ia berdiri, tidak untuk dipuji, tapi seolah berkata, "Terima kasih telah memaafkan." Reza tersenyum kecil dan mulai berbicara.
Saya tidak akan berbicara panjang lebar. Karena perjuangan hidup saya tidak lebih hebat dari banyak orang di ruangan ini. Saya bukan orang yang lahir kaya, bahkan sempat kehilangan banyak hal, rumah tangga, harga diri, dan kepercayaan. Tapi saya belajar bahwa kita tidak kehilangan arah hanya karena tersesat. Kita hanya perlu berhenti, melihat sekitar, dan memilih jalan yang lebih baik. Beberapa hadirin terdiam, mendengarkan dengan hikmat. Dulu, saya pernah dihina sebagai pelayan, diremehkan karena pekerjaan saya, dicemooh karena tidak mampu tampil mewah. Tapi hari ini saya berdiri di sini bukan karena ingin membalas. Saya berdiri karena saya ingin membuktikan satu hal. Harga diri tidak datang dari mobil mewah, pakaian bermerek, atau saldo rekening. Harga diri datang dari kejujuran, dari kerja keras, dan dari cara kita memperlakukan orang lain, bahkan yang menyakiti kita. Suasana hening. Hanya ada suara napas dan isakan pelan dari sebagian tamu. Jadi kalau hari ini saya diberi penghargaan ini, itu bukan karena saya lebih baik dari kalian. Tapi karena saya tidak menyerah untuk menjadi lebih baik dari diri saya yang kemarin. Dan untuk semua orang yang pernah merasa rendah karena dihina, diremehkan, atau ditinggalkan, percayalah, kalian berharga. Bukan karena apa yang kalian miliki, tapi karena siapa kalian sebenarnya. Reza menutup pidatonya dengan senyum. Tepuk tangan meledak dari segala penjuru ruangan. Saat ia turun dari panggung, Dinda menghampirinya. "Hai," ucapnya pelan. "Hai," balas Reza. "Tak ada kecanggungan. Terima kasih sudah memaafkan, dan tetap jadi orang yang baik, meski aku pernah menyakitimu." Reza menatap matanya. "Tenang. Aku belajar bahwa orang baik bukan yang tidak pernah disakiti, tapi yang tetap memilih tidak menyakiti balik." Dinda menunduk, menahan haru. "Aku doakan kamu bahagia. Aku juga doakan kamu kuat." Mereka berpisah dengan langkah masing-masing. Bukan dengan dendam, tapi dengan rasa damai yang akhirnya datang setelah luka panjang. Malam itu, Reza dan Alia duduk di balkon apartemen mereka yang sederhana namun hangat. Alia bersandar di bahunya, dan bintang-bintang Jakarta bersinar lebih terang dari biasanya. "Masih ingat dulu kamu cuma punya motor tua dan dapur kecil di belakang rumah ibumu?" canda Alia. Reza tertawa pelan. "Masih. Tapi sekarang aku punya kamu. Dan itu lebih dari cukup." Alia mengangkat alis. "Yakin?" Reza mengangguk. "Karena kamu tahu, harga diriku sekarang bukan lagi soal siapa yang menghina, tapi siapa yang tetap bertahan dan tumbuh." Mereka diam, menikmati malam. Dan seperti rasa pulang yang terus menyebarkan kebaikan dari dapur kecilnya, hidup Reza menjadi pengingat bahwa kekayaan sejati bukan soal apa yang kita pamerkan, tapi seberapa ikhlas kita memberi, memaafkan, dan melangkah maju, tanpa menoleh dengan amarah.